pertamanya masuk Makassar jualan dasi bekas tuh. Dasi bekas. Dasi bekas. Kalau bahasa Palembang dasi BJ. BJ. Gitu. Buruan Jambi. Nah, buruan Jambi. Waktu itu saya jualan di salah satu daerah di Indonesia. Saya kan jualan lapak. Jualan apa? Iya lapak barang saya ditendang Kak. Sama? Gak boleh jualan CD, ya sama Pol PP. Sebenarnya boleh dikasih tahu nggak, Ki, kunci sukses 3 aja nih, big 3 aja untuk jalanin bisnis fashion, terutama jualan kaos kayak gini, apa aja sih Ki sebenarnya? Satu itu gini Kak, kita tuh ada mimpi ya. Dreams ya? Dreams gitu. Itu penting sih. Mimpinya office boy bagi saya. Sama aja sama pimpinannya, sama CEO-nya. Oke, selamat ketemu lagi teman-teman sekalian. Kita di Entrepreneur Journey. Kali ini saya sama Yoki Firmansyah. Yok, apa kabar? Alhamdulillah baik ya. Baru kenal tapi kayaknya sudah kenal udah lama ya. Ini Yoki ini senior saya nih. Senior saya dalam banyak hal, terutama dalam hal dunia bisnis, entrepreneur gitu ya. Kebetulan kita lagi di Palembang. Buat teman-teman yang non Palembang, kita akan bicara dalam bahasa Indonesia. Jadi tidak pakai bahasa Palembang supaya teman-teman juga bisa belajar. Ya, karena saya tahu banyak yang berbisnis kaos nih dari mulai Sabang sampai Merauke, ya mungkin dari Medan sampai Jayapura, Surabaya, Bandung, Jakarta bisnis kaos. Jadi kita ini ketemu sama salah satu anak muda pengusaha kaos yang paling moncer gitu istilahnya, paling keren di Palembang. Outletnya udah ada beberapa outlet. Yoki, saya panggilnya Yoki. Ki, apa kabar dulu nih? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah sehat, baik, ya. sehat Syukuri kan dulu ini. sehat ini. Oke, Ki, cerita dulu dong. Setahu saya kan kamu dulunya itu kan taman SMA di Jogja ya? Iya. Taman SMA Jogja, lalu memutuskan untuk nggak kuliah. Nah, Nggak kuliah kan? betul. Lalu langsung terjun bisnis. Pertama, kenapa langsung terjun bisnis? Satu, kedua mesti kaos. Kenapa kaos? Satu, sebelumnya ada apa? Sebelum kaos mungkin ada bisnis yang lain, Ki. Oke, ya itu udah disinggung sedikit ya. Jadi ini sebelumnya jangan ditiru juga gitu. Nggak, karena ngetren sekarang Kak. Siapa tuh Steve Jobs gitu kan. Oke, Nggak, Mark itu Zuckerberg. ADO juga. Iya itu kan. Ya nggak ditiru juga. Itu perenungan panjang gitu kan. Jadi berapa tahun kita kayaknya kuliah bukan untuk gue gitu lah. Jadi ngerasa gitu kayaknya ada satu sisi yang saya mau cari, mau dieksplor. Oke. Nah, jadi saya ambil musik dulu. Berapa tahun saya mau Ngeband? masuk? Iya, bukan ngeband, mau sekolah. Sekolah musik ya? Sekolah musik, mau kuliah musik sebenarnya. Oke. Tapi kayaknya ada level kan. Kayaknya mentok nih. Oke. Nah, udah berubah. Saya coba kembali dulu ke masa-masa dulu. Oke. Kayaknya saya nih di bisnis ya kayaknya. Nah, mulai dieksplor itu. Oke. Jadi nggak di stop, nggak kuliah. Nah, kita mulai eksplor. Nah, bisnis macam-macam. Oh iya. Macam-macam. Pertamanya saya apa namanya teman-teman? Ngikut. Kalau bahasa paling itu ngenek. Jadi ikut orang. Ikut orang. Ikut orang. Di Sunmore di UGM tuh. Oke. Nah, Sunmore ikut jualan apa aja. Belum dikasih salary, nggak dikasih gaji. Cuma makan ikut-ikutan doang. aja. Oh, oke. Makan siang gitu ya. Udah terus pelan-pelan mulai jualan mie kan. Jualan mie. Mie di asrama kita, ada asrama dulu. Ya, customer-nya cuma 28 orang. Ya. Terus beralih. Jadi dari medio 2004 itu ya, terus saya ke Sulawesi.
Oh ya? Sulawesi mana nih? Karena saya suka apa? pelajaran semuanya. Oh iya, dari bawah ke atas. Dari bawah sampai ke dari Manado. ujung pandang sampai ke dulu Benar namanya ujung sekali. pandang tuh. Iya, ujung Pandang. Ujung pandang ya. Oke, sampai dari Manado. Makassar ke Manado, Gorontalo, Manado, iya, sampai Ternate. Waduh, sampai jalan-jalan. Iya, sambil jalan-jalan. Saya suka geografi. Oke. Jadi gini gitu ya. Jadi saya tuh pengen nge-explore Indonesia, keliling Indonesia gitu. Ya, terus sambil bawa barang, sambil jualan. Wih, Iya gitu. dagang apa waktu itu kalau? Macam-macam Kak. Jadi pertama itu jual pisau kupas buah. Oke. Pertamanya masuk Makassar jualan dasi bekas tuh. Dasi bekas. Dasi bekas. Kalau bahasa Palembang dasi BJ. BJ. Gitu. Buruan Jambi. Nah, buruan Jambi. Oke, terus? Terus sepi gitu ya, beralih ke pisau kupas, saya bawa ke Gorontalo. Oke. Terus berjalan di situ, baru bersentuh dengan fashion. Oke. Pulang itu ada 2007 saya pulang. Ada acara di Palembang. Oke. Acara apa namanya? Kontak Tani Nelayan Andalan. Oke. Jadi saya pulang di situ pemerintah itu ada opportunity ya saya pulang. Jadi pemerintah buka apa tuh? Visit musi. Oke. Di situ saya 2007 ya? 2007 ya mungkin medio tahun itu 2008 dulu. Jadi saya lihat pemerintah lagi menggalakkan pariwisata. Ya. Nih, apa nih mau saya garap? Karena nggak mungkin Kak, kayaknya di jalan itu kan nggak ada ujungnya. Ya. Nggak ada ujung kita mau kemana. Nah, saya lihat saya harus menetap nih kayaknya. Ya. Mulailah dicoba dengan brand dulu Palimo T-shirt. Palimo T-shirt. Iya, pertama jualan kali. di acara itu. Jadi dulunya berarti mulainya sejarahnya kaos Nyenyes ini ada acara visit musik, lalu kita mungkin Iya. dikasih stand sama booth sama pemerintah waktu itu? Enggak, sewa saya. Sewa. Sewa di event itu kan? Di event itu. Lalu namanya Palimo T-shirt. Palimo T-shirt, itu saya bawa brand. buat teman-teman yang nggak familiar dengan Palembang ada area, ada wilayah di Palembang namanya Palimo. Kilometer 5. Kilometer 5 itu ya, Iya. kilometer 5. Limo itu kayak bahasa Jawa limo ya. Limo, iya. Oke, jadi dari situ 2007. Nah, dari 2007 tuh sampai officially buka kaos Nyenyes tuh tahun berapa nih, Ki? 2 tahun jadi kan. 2 Jadi tahun. saya gini dulu Kak, saya bukan ahli gambar. Oke. Saya nggak pintar gambar. Nggak bisa ngedesain ya? Nggak bisa ngedesain gitu. Jadi kita cari gitu kan teman yang bisa lah. Sekarang apa namanya? Jadi ada barang itu sisa. Iya. Jadi gini teman-teman, jadi kalau kita kurang itu kita tawarkan tuh opportunity ke orang. Saya modalnya kurang kan, saya kan nabung tuh selama di Sulawesi, pulang kurang modalnya, ya saya tawarin aja. Ke rumah-rumah, bapaknya temen, uak itu apa kakaknya ayah gitu kan. Paman gitu kan, kita tawarin. Nah ada juga yang mau, udah, tetapi ada barang sisa. Oke. Nah barang sisa tuh saya masuk koran tuh Pak. Nah, jadi ada Promosiin di mana? terbuka tuh ya, ditelepon lah di daerah pusat Songket, kain Songket. Nah, dia mau nambahin barang. Dia telepon lah saya, ada barang nggak kejual, saya coba peruntungan, masukin di toko-toko. Jadi bisnis modelnya berubah nih. Jadi yang jualan di Pameran-pameran, iya. Sekarang kita masukin ke native ke Iya, toko-toko. konsinyasi. Iya. Tapi masih brandnya masih Palimo itu. Oke. Nah, di perjalanan di situ lah Kak nanti. Nah, berubah jadi kaos Nyenyes tuh brandnya gimana ceritanya tuh? Jadi gini, setelah masuk gitu kan, saya kan di satu toko. Mau masuk di toko itu agak kesulitan dong. Jadi saya tuh berpikir, nah jadi kalau bahasa Palembang itu buntu, buntu nggak ada uang, kita harus kreatif. Oke. Nah kreatif itu gimana saya bisa nembus, kata si ibu itu, tolong tawarin ke atas katanya, tawarin ke atas, oh iya siap Bu. Nah saya berpikir ke ke dinas pariwisata. Oke. Kota Bu, ya, kota. Iya, ada nggak Bu apa brosur atau apa? Nah ada kalender event. Saya ambil kalender event tuh banyak, ambil banyak. Saya jadi kayak volunteer, volunteer dari dinas pariwisata. Nah tapi saya selipin tuh gambar-gambar kaos saya. Oke. Nih Pak kalender event, saya temuin satu-satu toko-toko. Kalau ini ada kalender event 1 tahun Palembang. Mungkin untuk stok ya, tambahin stok pas agenda. Nah Bu, kalau mau nambahin barang, itu boleh Pak. Itu Kak ya. Jadi kalau mau nambahin barang kaos, ini ada saya jual. Oke. Iya, gitu. Nah, sejarah berdirinya katanya itu sebenarnya dari mana nih? Nah, dari situ sudah kejual, ternyata ada orang yang pengen kualitas lebih dari yang saya bikin. Alright. Makanya saya cari deh, gimana kualitasnya lebih naik. Oh, ternyata beda segmen gitu ya. Ada orang lebih mau mahal, ya kita buat. Kita
ke kota-kota lain yang sudah survive kaos oleh-olehnya. Nah, kita mulai amati di situ. Kalau Bandung ada Iya, C59 dulunya. Jogja tuh ada Dagadu. Iya. Bali ada Joger. Iya, seperti itulah. Gitu. Kalau Palembang ada kaos Nyenyes. Gue penasaran kata Nyenyesnya nih Ki. Nyenyes itu kan bahasa Palembang tuh bawel ya? Iya, cerewet. Cerewet. Ya? Cerewet. Kenapa Nyenyes? Kenapa? Jadi kalau saya bilang dari dari gramatika mungkin ya, gramatika bahasa mudah diingat mungkin kan. Jadi ada pengulangan. Nyenyes. Ya. Nyenyes. Ada sih beberapa saya pilih embe, tapi kayak ke kambing jadinya. Embe ya. Embe gitu kan. Embe itu ambil dalam bahasa Palembangnya. Atau iya tadi nyenyes, ada satu lagi pilihan. Tapi kayaknya yang lebih tuh NYES. Nah terus saya ambil tarik filosofinya. Kita itu pengen bercerita sih dengan media kreatif itu. Bernarasi gitu ya. Betul. Tentang budaya kota ini, tentang sosialnya, tentang kotanya, landmark kota gitu. Gua suka banget sama karakter lo Niki. Jadi memang tipikal. Jadi sebenarnya pengusaha tuh orang bilang kan ada dua jenis. Ya, ada pengusaha yang memang secara real dia kayaknya istilahnya benar-benar pengusaha tangguh ya. Memang terlahir jadi pengusaha. Kamu gitu ya, memang nggak malu bawa barang sana sini gitu kan. Ada yang semi pengusaha. Sebenarnya dia mau jadi pengusaha, berusaha jadi pengusaha, tapi dia masih mempertimbangkan opsi lain, misalnya jadi karyawan. Jadi punya bisnis sampingan kayak gitu. Bukan benar-benar tipikal karakter pengusaha yang benar-benar truk gitu. Nah, kayak kamu itu kan jarang ya. Orang yang benar-benar memang mentalnya itu udah mental yang ibarat kata sorry to say itu memang mental badak. Ya kan itu kalau nggak semua orang lo berani bisa nawarin segala macam kayak gitu. Nah, anak muda kayak kamu tuh kan jarang. Itu kan ceritanya waktu mungkin usia kuliahan sebenarnya. Karena kamu nggak kuliah jadi usia kuliahan kayak gitu ya. Waktu buka pertama kali outlet ya misalnya ya. Ceritain dulu dong Doki, susahnya buka tuh gimana? Masih inget nggak masa-masa awal-awal ngerintis? Bisa cerita satu kejadian nggak yang kira-kira masih inget sampai sekarang? Waduh gila tuh gua kalau inget itu kayaknya nggak mau lagi deh ada pengalaman yang kayak gitu. Di awal-awal karir buka kaos Nyenyes ada nggak tuh? Kalau pengalaman itu banyak kayak pengalaman yang menyedihkan, tapi mungkin bukan di kaos Nyenyes ya. Waktu itu saya jualan di salah satu daerah di Indonesia. Saya jualan lapak. Jualan lapak. Iya lapak barang saya ditendang Kak. Sama? Gak boleh jualan sini. Ya sama Pol PP. Sama Pol PP. Di kota mana tuh? Adalah. Gak enak saya nyebutin. Kalau kita ke kota itu bawa lo pasti nyesel Pol PP. Iya. Nggak, saya tuh pengen gini loh. Aparat pemerintah tuh agar gimana ya? Itu anak muda itu banyak kayak saya tuh. Mereka berusaha. Jadi bagi saya pengusaha itu kan dua perannya. Satu dia tuh membuka lapangan pekerjaan buat dirinya sendiri. 3 mungkin. Kedua membantu penerimaan negara. Ketiga membuka lapangan pekerjaan juga. Buat dirinya dan buat orang lain. Jadi peran ini vital. Jadi anak-anak gimana ya tolong dibuatlah tempat. Jadi kaki lima itu. Kaki lima. Jadi kamu pernah kan nggak tahu mau usaha pernah buka lapak di kaki lima terus ditendang sama Satpol PP itu kayaknya sakit gitu ya. Sakit itu. Kita tuh apa sih yang kita ya mungkin ketertiban mungkin lah ya. Ya kalau kita diedukasi sih nggak apa-apa. Jangan dagang di sini Mas, di sebelah sana gitu ya. Kan lapaknya bisa diambil kita sebenarnya nggak mengganggu juga kalau diberikan tempat. Iya, itu aja. Nggak salah sih Pak Satpol PP-nya, tapi kan kita diberikan opsi. Alangkah lebih baiknya kalau secara baik-baik. Iya. Gitu. Aku bisa nangkep itu pasti harga diri, apalagi wong Palembang. Untung tidak kena terajang. Aduh. Ya, kalau Nyenyes sih, kalau Nyenyes kita sewa mungkin dulu ya. Nah, mungkin nggak disewain lagi. Ya, tapi bagi saya gini, pengalaman saya ketika ditutup, ya pasti Allah tuh akan memberikan tempat yang lain. Gitu kan. Ditutup sini pasti dikasih kesempatan yang lebih. Iya, yakin aja dah gitu. Oke, selain itu ada lagi nggak Ki? Satu aja kira-kira yang masih ingat sampai sekarang. Mungkin yang berhubungan sama selama perjalanan journey dari kaos Nyenyes ini yang sedih banget yang kamu itu. Mungkin kalau biasanya kalau bisnis tuh misalnya ditinggal karyawan kan problemnya kayak klasik-klasik kayak gitu. Kalau di restoran, kuliner kayak gitu. Ada nggak sih kalau di bisnis fashion tuh? Kalau di bisnis fashion sejauh ini bukannya lempeng kayak mungkin
saya tuh sudah menghabiskan sebelumnya gitu ya. Tapi mungkin kembali ke kita sih sebenarnya. Itu ya. Kalau mau berubah gitu kan, saya tuh banyak perjalanan lah, journey-nya di situ. Jadi waktu pengalaman di awal-awal, itu yang membentuk saya. Kalau itu naik kapal misalnya, mau ke Buol, nggak tahu saya itu daerah Buol mana. Buol ya? Iya, Buol itu Sulawesi Tengah kalau nggak salah. Pernah saya ke sana jualan nggak? Aku yang hobi traveling aja belum pernah dengar itu. Nah, itu Sulawesi Tengah. Jadi nggak tahu sekarang. Kalau dulu lampu hidupnya, listriknya hidup paling 6 jam. Nah kita jualan ke sana, itu air sudah kayaknya mau tenggelam tuh kapal. Iya. Nah kalau pengalaman yang seru juga menurut saya tuh, gitu Kak. Oke. Kalau menjadikan udah lewat itu, kalau saya nggak kuliah, saya minjem kompor, itu juga mungkin bagi teman-teman mungkin lebih menderita lagi dari saya. Oke. Jadi memang sebenarnya kita juga nggak bisa playing victim bahwa Iya, kita paling betul Kak. Nah, Perjalanan. sebenarnya sekarang kalau aku tarik langsung ke depan, Iya. sekarang Kaosnya sudah berapa outlet nih Ki? Alhamdulillah sudah 4 ya. 4 lah di Palembang. Aku 4. lihat tuh yang satu mobil yang satu round. mobil muter-muter Iya, ya. muter. Oke. Jadi Hotel kalau sama mobil, jadi 4 yang permanen, 1 yang mobile. Iya, mobile. Ada di bandara kan? Oh, ada di bandara. Ada bandara yang memang saya sering lihat kalau pulang ke Iya, Jakarta di bandara. Tapi sayangnya biasanya kalau saya suka pesawat pagi. Oh, Jadi, iya. masih Pagi ketutup. kita buka jam 6. Oh jam 6 ya? Iya. Oke. Nanti gue beli, dia lewat itu gue beli. Oh, jam 5 ya, betul. Oke, jadi itu. Nah, sekarang udah ada 4 permanen, 1 yang mobile. Alhamdulillah. Sebenarnya boleh dikasih tahu nggak, Ki, kunci sukses 3 aja nih, big 3 aja untuk jalanin bisnis fashion, terutama jualan kaos kayak gini, apa aja sih Ki sebenarnya? Mungkin kakak bisa menyimpulkan ya, kalau 3 itu mungkin 1 itu gini Kak, kita tuh ada mimpi ya, Dreams ya. dreams gitu. Itu penting sih. Mau kemana ya, mimpi itu bisa berubah-berubah nantinya. Saya dulu coba jualan kaki 5. Oke. Tapi saya udah bayangin kok, saya tuh yakin deh gitu. Akan suatu saat tuh jualan sendiri. Itu aja dulu mimpinya, mungkin nggak besar menurut orang gitu, tapi bagi saya, wah, saya udah capai tuh di tahap itu. Oke. Kedua misalnya gimana saya bisa banyak cabang. Oke. Nah, berarti kan harus belajar. Oke. Nah, terus dream, terus grow fast mungkin ya, cepet tuh. Jadi udah ketahuan nih berapa proyeksinya, ya udah buka. Gimana kamu bisa memprediksi suatu kaos yang tulisannya kayak gini, desainnya kayak gini, ya ini laku, yang ini nggak laku, itu gimana caranya tuh? Kalau secara teknikly gini Kak, kita nggak bisa memperkirakan. Kadang saya suka di market juga drop. Jadi kita lihat aja, kita coba dulu test the water. Coba sedikit gitu kan, berapa piece, 1 artikel, kita coba tuh, kita test the water dulu. Market suka nggak nih? Iya. Nah kalau dia suka, udah kita langsung bikin banyak. Oke. Jadi nggak bisa misalnya satu. Orang produksi kamu bisa kayak gitu ya, bisa bikin sedikit. Bisa. Rekanan kita bisa. Ya kan zaman sekarang kadang-kadang mesti dalam jumlah yang banyak baru bisa ya. Iya, kita tes the water walaupun harganya agak mahal secara produksi, tapi kita kan bisa memperkirakan daripada Testing dia jadi the dead water stock. dulu. Oh kayak gitu ya. Jadi ada mesti market testing dulu. Market testing ya. Market testing. Oke. Nah, terus selain jadi pertama yang paling ribet pengusaha, terutama pengusaha pemula, itu adalah kita manage karyawan. Ya. Karyawan ini terutama anak milenial. Nah, anak milenial ini kan punya karakteristik tersendiri nih, yang nggak gampang di manage kayak gitu. Betul, Kak. Ada tips and trick nggak kamu bisa manage mereka tuh? Alhamdulillah ya, kalau saya tuh tim saya paling lama mungkin udah ada yang 9 tahun. Wih, gila 9 tahun. Ya, ada yang di jenjang karir mungkin ya. Saya tuh pasti ya gini Kak, mimpinya office boy bagi saya sama aja sama pimpinannya, sama CEO-nya. Mungkin beda aja, mungkin CEO-nya pengen mobil baru, mungkin ya kan, atau villa. Nah, office boy mungkin rumah tipe 36 bagi dia itu mimpi dia. Jadi setiap orang di dalam organisasi, apapun organisasi pasti punya dream masing-masing. Nah, itu dulu dong ditanyain. Nah, logis ya, karyawan kan reachable nggak ketika dia gabung di organisasi itu.
Nah, di sini dulu Kak. Jadi mimpi seseorang harus kita hargai juga. Oke, jadi kita tahu mimpinya dari berdasarkan mimpi itu gimana? Kita bisa selalu ngingetin dia, mimpi kamu kan misalnya pengen punya rumah. Iya. Artinya kamu mesti kerja bagus, kayak gitu ya. Nah, mungkin anak-anak milenial mungkin agak berbeda. Nah, ini kan mungkin masih labil ya, tapi mereka punya potensi. Jadi saya sangat menghargai otentitas seseorang. Misalnya dia ada yang nggak mau foto, saya hargain aja Kak. Ada yang juga kita misalnya ada tim-tim kreatif, kita tarik mereka. Oke. Jadi sebagai model gitu kan, ada yang mau nampil ya kita tarik. Jadi saya mengembangkan orang itu di dalam organisasi kita kembangkan. Jadi mungkin betah, tapi yang nggak ada Kau sama visi ada juga. Gaya kepemimpinannya gimana? Apa yang soft, yang cross, yang tegas, atau yang gimana sih kalau kamu atau nganggap sebagai saudara? Kondisi teman, normal, akomodatif aja Kak. Oh. Nah, tapi kalau kayak pasca COVID mungkin agak strong ya, strong leader waktu COVID ini. Nah kita ngomong langsung COVID nih. Gimana? COVID ini kan menarik banget ya. Kalau saya ngomong sebenarnya bedanya kalau lihat di Instagram saya tuh, Iya Kak. masa normal sama masa nggak normal buat saya sebagai seorang pengusaha itu sama aja. Bedanya kalau masa nggak normal kayak gini ya, masa resesi kayak gini, masalahnya jadi lebih banyak, duitnya jadi lebih dikit. Iya betul. Kayak gitu aja sebenarnya. Jadi masalah tetap ada, duit ya masuk tapi nggak sebanyak masa yang dulu. Gimana kamu strategi kamu dalam menghadapi masa krisis, masa COVID kayak gini? Dalam jangka pendek, jangka panjang ya? Siap. Jadi krisis dengan adanya COVID ini kan katanya pertama kali gitu kan. Sampai krisis keuangan yang dulu-dulu. Jadi waktu pertama di pertengahan Maret kita kan udah ada rancangan tuh, annual plan kita udah bikin ya. Udah bikin, wah kacau tuh udah di kuarter 1, kuarter 2 wah habis. Jadi ya saya pertama kali saya tenangin dulu nih. Cari dulu referensi Kak. Pengamat atau segala macam ahli tanya temen juga, tanya di komunitas lingkungan kita. Ini gimana? Ya banyak juga yang masih bingung. Jadi ya langkah-langkahnya mungkin kita lihat dulu kategori bisnis kita, industri kita nih gimana nih. Wah ini kita di pariwisata nih. Kena gitu kan di awal-awal. Orang takut terbang. Apa yang berubah nama kita? Hotel, flight, penerbangan, angkasa pura juga. Karena target market ya, kaos Nyenyes ini kan lebih kepada kayak oleh-oleh ya, khas Palembang gitu ya. Betul sekali Kak. Dulu 70 tapi sekarang udah kita seimbangkan ya. Dulu 70-30, 70 orang luar, 30 lokal. Oke. Sekarang udah 50-50. Nah, jadi di situ udah kita ambil petik, wah ini kita lihat biaya-biaya kita. Wah, ini saya tuh bangga sama kru-kru kita gitu kan. Saya lihat listrik bayar berapa. Coba kita kecil, wah dia reduksi dong gitu kan. Cut cost. Cut cost harus. Jadi ya itulah. Jadi apa yang harus kita lakukan gitu, di stop, ditambal biaya. Belum ada dirumahkan karyawannya? Kalau yang dirumahkan kita tanya satu-satu Kak. Iya gitu. Nah kita tanya satu-satu, tapi mungkin yang magang ya, belum yang kerja tetap jadi pegawai tetap itu. Kalau yang magang kita rumahkan dulu. Oke. Nah, tapi yang kru kita diskusi, kita tanyain masih enggak gitu kan. Nah, alhamdulillah masih banyak yang mau bersama kita. Oke. Seperti itu. Jadi nyelamatin orang dulu nih. Iya benar. Jadi kita tutup berapa hari gitu kan. Terus pakai masker, ngikuti protokol kesehatan jadinya. Seperti itu. Mudah-mudahan COVID ini cepat berlalu sehingga balik normal lagi. Iya. Karena memang banyak sekali bisnis yang terganggu ya gara-gara COVID ini. Terus ini lagi Ki. Siap. Tips and triknya tadi kan udah cerita ya. Pertama punya dreams. Iya. Kalau mau di business passion. Kedua tadi gimana caranya kita bisa meningkatkan omset penjualan sekaligus outletnya. Iya. Jadi outletnya Penting. banyak. Nah, cuma saya mau nanya dari sisi kreativitasnya nih kan. Kayak saya pakai kaos nih sekarang nih. Ini kan Cengki. Cengki itu artinya apa ya? Apa ya Ki? Artinya? Cengki itu apa ya? Cengki lah. Benar sekali. Benar sekali. Ya. Cengki ya. Cengki itu saya lihat
saya lihat kaos kamu juga gitu kan, sekewet. Sekewet itu apa ya istilah bahasa Indonesia? Curang. Curang ya. Nah, itu idenya dari mana sih sebenarnya? Gini Kak, jadi kita tuh sering kuping kita tuh kayak nangkap gitu loh. Jadi dengar celotehan-celotehan orang. Kalau saya orang ngobrol misalnya di acara kenduri gitu kan, acara ngumpul-ngumpul kan, ini teman-temannya orang Palembang tuh suka kelakar, berkelakar gitu kan, main-main gitu kan. Maksudnya penesan. Apa penesan bahasa Indonesia? Ya berkelakar lah. Berkelakar itu. Jadi kadang ada kata-kata tuh keluar ya. Keluar. Nah, di situ saya kadang ambil atau baca-baca kayak. Baca-baca buku. Nah, di situ kadang misalnya sekewet. Saya tuh pengen berbicara itu orang tuh mengambil makna dan nilai di balik desain tuh. Kayak sekewet kan. Kan orangnya banyak yang curang nih. Iya. Koruptor juga curang tuh Kak sebenarnya. Fair dia ya ngambil duit rakyat. Iya. Kan fair play gitu. Kalau kita mau ibarat perlombaan itu kan jangan curang. Kita ikuti permainannya gitu kan. Ikutin aturan gitu. Makanya selamat. Kalau the winning juara, juara betulan gitu loh. Karena gitu Kak saya ambilnya. Jadi jangan sekewit gitu. Jadi ide kreatif ini kebanyakan dari kamu sendiri? Enggak juga, ada timnya juga. Ada tim kreatif sendiri. Oke. Jadi kita ambil kadang dari tim-tim gitu kan. Ada ngelihat benchmark ke kaos-kaus lain nggak? Misalnya kaos-kaus di luar negeri atau gimana? Iya, itu pasti. Kita butuh. Kita butuh inspiring ya, inspirasi. Ya paling lihat-lihat apa sih yang terjadi perubahan di dunia atau di nasional gitu. Apa tren-trennya gitu. Kayak gitu ya. Nah, sekarang kita jualan ada kaos, apalagi kaos, jenis itemnya ada sendal, kaos, sendal, gantungan kunci, banyak sih, topi ya. Blus. Trennya berubah tuh Kak. Berubah kan ya? Kaos cewek biasa, sekarang mungkin banyak hijaber ya. Hijaber, jadi kaos panjang ya. Teman-teman yang muslimah gitu ya. Jadi sukanya sudah blus, jadinya blus tunik gitu. Jadi drop di kaos cewek tapi topi naik di juga blus. ada Topi gitu ada. Oke. Nah, ini event paling gede yang pernah kita masukin apa nih? Kan kalau di Palembang kan sering banyak event olahraga nih, SEA Games, Asian Games. Kalau event internasional itu nggak terlalu ngefek Kak. Karena mereka nggak tahu. Iya, bisa jadi seperti itu. Kalau saya suka event nasional malah. Iya, kalau orang dokter gitu kan. Iya. Event-event yang kedokteran apa tuh? Apa aja lah ya gitu ya. Iya, misalnya Mukernas apa gitu, organisasi apa. Politik, partai politik juga boleh. Partai politik, organisasi profesi mungkin gitu. Itu lebih ngejual. Dokter anak kemarin, iya. Daripada sekedar internasional, karena mereka nggak tahu. Iya, orang Indonesia tuh value-nya itu bagi saya value-nya sharing and caring gitu ya. Sharing and caring. Yes, orang Indonesia itu dia tuh gimana? Sama orang-orang yang dia sayangi ya misalnya. Dia cenderung mau beli oleh-oleh gitu. Malu kalau nggak bawa oleh-oleh gitu. Buah tangan kayak gitu ya. Buah tangan, dari kebanggaannya dia bisa jalan gitu. Sekarang jumlah karyawan berapa? Kita kurang lebih 30-an mungkin. 30 lebih. Dari seluruh outlet? Iya, seluruh outlet. Sama di kantor. Sama di kantor ya? Gila ya, 30 kalau separuh aja sudah menikah berarti pasti tambah 15 lagi, 50-an orang ya. Belum lagi yang ini. Jadi memang sebenarnya usaha-usaha ini banyak memberikan lapangan pekerjaan ya. Harusnya pemerintah harus support ya. Jangan kejadian yang kayak di kaki 5 ditendang Satpol PP tadi ya. Dulu ya itu kan masih sektor informal gitu ya kan. Tapi sakit hatinya sampai sekarang. Iya, mimpi saya mau formal Kak. Makanya saya makanya saya kan penggiat juga di komunitas. Tapi alhamdulillah ada kejadian kayak gitu. Iya, betul. Jadi selalu jadi pemicu gitu kan. Saya terima kasih juga mau Pak Pol PP ya. Iya. Jadi pemicu terus gue nggak mau digituin lagi. Iya, makanya gue mau jadi yang dia harus ada di toko gitu loh Kak. Ya, toko jadi dikenal orang kayak gitu. Amin. Nah, jadi sekarang nih Ki, kalau anak muda nih banyak yang bisnis kaos. Iya. Saya perhatiin adik-adik tingkat saya di kampus juga ada betul, bisnis kaos ya. Jadi dia ngedesain satuan, lalu dia berpromosi di Instagram. Siap. Betul. Dia orang yang suka tuh karena sebenarnya kalau saya pernah beli nih. Anaknya tuh di Lombok ya. Saya suka banget sama desainnya gitu. Tulisannya juga saya suka. Kayak gitu ya.
saya order, pas saya order, waduh ongkirnya mahal banget. Dari Lombok rupanya, Mataram ya, kota Mataram, 35.000. Tapi ya udahlah, karena saya suka desain sama tulisannya, saya order. Buat anak-anak muda kayak gini ya Ki, yang mereka cuma memulai ya, pemula gitu, cuma ngandalin promosinya di Instagram, ada tips nggak Ki, supaya bisa bisnisnya lebih gede gitu? Oke, kalau mulai bisnis kaos ya, mungkin saya nggak terlalu expert lah Kak ya, karena saya di daerah gitu. Omsetnya udah berapa, masa nggak expert? Alhamdulillah gitu. Jadi gini, kalau pertama, ya mulai aja dulu, ya pasti mulai aja dulu. Okay. Jadi kita harus menemukan apa namanya revenue profit driver. Apa sih yang disuka gitu oleh customer kita. Nah, kita tuh butuh customer insight sebenarnya. Apa sih yang mereka suka dari desain kita, apa fitting kita, apa warna bahan kita. Nah, udah ditemukan, itu yang dieksplor. Nah, jadi bisnis harus untung dulu nih. Untung dulu. Harus untung. Jadi orang suka, wah ini untung, jadi dicoba 2-3 kali. Jadi harus menguntungkan. Nah, harus berkelanjutan nih Kak. Okay. Nah, berkelanjutan macam-macam. Misal gini, apa kendalanya misalnya di ongkir? Apa dia kita harus buat? Misalnya customer bisa nggak agak lama tapi murah, cepet tapi mahal, logistik ya, kita bisa kan logistik pengiriman. Nah, makanya harus perusahaan itu harus sustainable, bisnis itu harus berkelanjutan. Nah, kita harus mikirin gimana barang kita bisa dinikmatin, dipakai oleh market, memudahkan mereka gitu. Aku suka kata tadi yang kamu sebut ya, customer insight. Yes. Customer insight itu maksudnya memang zaman sekarang ini kunci bisnis yang selalu digaung-gaungkan orang tuh namanya customer experience. Yeah. Sebenarnya customer experience itu kayak kita misalnya toko atau restoran, mulai dari orang berhenti, kemudian buka pintu mobilnya, kemudian dia ada yang pas masuk ke toko kita, ada yang bukain pintu, dilayanin. Jadi journey-nya dia dari satu poin ke poin yang lain tuh mesti satisfied. Betul Kak. Karena persaingan antar bisnis saat ini kan sangat ini banget ya, tinggi banget. Oleh karena itu dia mesti semua titik poinnya, touch point dari mereka itu harus excellent semua. Betul. Sampai dia pulang gitu, berkesan ya, bawa tentengannya itu. Nah, itu yang sebenarnya lalu zaman sekarang karena orang kan tidak lagi nonton iklan atau tidak lagi percaya sama iklan. Betul. Tapi orang percaya pada peers-nya, pada temennya yang merekomendasiin dengan melalui sosial media atau WhatsApp segala macam kayak gitu ya. Nah, customer insight ini kan kata kunci ya. Betul, Kak. Kata kunci customer insight berarti orang tuh bisa sukses pada saat mereka dengerin apa maunya konsumen. Nah, kalau kita bicara bisnis nih kaos, kita fashion ya kayak gini, kita fokusin lagi bisnis kayak apa aja sih yang perlu kita KPI-nya, poin-poin apa sih yang paling penting yang harus kita perhatiin? Mungkin harga ya. Iya. Apalagi selain harga kira-kira? Gini, makanya kalau customer insight kita misalnya baru mau mulai, ya kita harus perceive value. Jadi harga di benak calon customer kita. Kita udah bikin aja sampel nomor satu. Misalnya kita kan kurang biaya, kita bikin aja sampling. Mungkin agak mahal 150.000 kalau ke vendor atau 200, coba aja dulu. Nah kita gelar tuh, kalau kamu mau beli dengan ini, kira-kira harganya berapa? Oh, jadi kita nentuin harga dulu Kak. Jadi bukan dari kita harga. Kita tes water tes water tadi. Jadi kalau kita tuh uangnya sedikit harus kreatif gitu. Bukannya karena uang banyak nggak kreatif, tetap harus kreatif. Jadi harga nomor satu, terus apa lagi? Harga terus kualitas Kak. Nah kalau kualitas gimana? Kita nanya sama orang ini. Nah makanya kan kalau dia udah, wah kayaknya ini 120, wah berarti masuk nih misalnya modal kita harganya berapa? 50. Kita mau ujungnya untung berapa sih? Jadi di ujungnya dulu kita. Kalau mengukur harga gitu kan. Jadi kalau mau untung, nah masuk. Tapi kalau kayaknya 99.000 deh. Nah apa kendalanya? Apakah bahan? Apakah kualitas sablon? Desain? Apa desainnya kurang menarik kayaknya kalau gue make. Aku jadi apa gitu kan? Nah gitu Kak. Jadi kita harus dengerin customer tadi sebenarnya atau calon customer. Jadi harga aja bisa masuk. Jadi validasi produk, validasi market sangat penting banget. Ya dulu marketnya juga apa orang suka. Misalnya ada yang model Korea sekarang kan, yang dipanjang-panjangin agak besar modelnya. Itu ya tren. Nah mungkin kita bisa masuk di situ. Kalau kamu ngeliat bisnis fashion terutama kaos ini, in the long run ya dalam jangka panjang itu masih akan menjanjikan atau gimana? Akan ups marketnya atau down atau flat gini aja sih prediksi kamu? Kalau kaos ini
Dari dulu nggak ada matinya, Kak. Nggak ada matinya ya? Nggak, mungkin perubahan-perubahan gaya gitu kan. Sekarang mungkin kaos clothing itu kan berapa tuh? Industri kreatif itu dominan tuh di industri clothing. Nggak, kalau Kaos. aku ingat tahun 2000 berapa yang waktu zamannya distro lagi booming banget. Iya, betul. Itu kan? Ah. Terus di sepanjang Tebet itu, sepanjang Tebet distro semua gitu kan. Terus sekarang nggak ada tuh. Iya. Sekarang musimnya kuliner mungkin. Yes. Kopi shop. Yes. Setiap tikungan Yes, kopi shop semua iya. gitu. Nah, kamu ngelihat akan ada seperti itu nggak di bisnis fashion? Makanya yang tadi melanjutkan kita ngobrol tadi sebenarnya pembangunan brand. Brand ya? Ya. Jadi brand apa kita harus ya orang tuh harus kenal brand kita tuh, Kak. Nah, saya di awal-awal dulu saya jadi marketingnya. Pura-pura jadi bahasa Jawa gitu kan. Pura-pura apa orang dari luar, "Bu, mau tanya kalau mau cari kaos oleh-oleh di mana ya?" Wah, itu di ATM. Jadi saya tuh CEO, Chief Everything Officer. Semuanya saya, Kak. Marketingnya saya. ATM itu apa sih? Di ATM di apa? Amati tiru modifikasi? Ya, bukan di anjungan tunai mandiri maksudnya. Pas ngambil uang ada ibu di sebelah saya. Oh. Saya tuh gimana Oh, orang terus brand kenal, brand dia Nyenyes ngomong, "Oh, di dikenal." kaos Nyenyes," dia Iya. bilang. Dia, oh berarti orang belum paham nih. Dulu belum paham. Apa? Wah, tahu Pak kalau kaos oleh-oleh, Mas. Nah, tanya-tanya. Sekarang kita kan tanya. Oh, ternyata orang udah paham nih kaos Nyenyes. Jadi mulai dulu makanya saya bilang. Kita kalau nggak ada brand orang nggak kenal nih, Kak. Nah, banyak orang tuh kan brandnya nggak di apa, ini nggak ada digarap bener serius. Ada satu hal yang sebenarnya nggak semua orang yang punya karakter kayak kamu. Orang tuh pada dasarnya agak apa ya istilahnya? Malu. Saya ini ya. Ya. Malu. Mostly orang malu. Yang kayak kamu tuh kan nggak banyak Iya, persentasenya iya di sih. dunia. Yang masih anak muda bawa barang ke Sulawesi, Iya. dagang itu nggak semua orang. Iya. Dulu saya waktu tamat kuliah malu saya dagang. Tapi sekarang sudah nggak ada malu. Pokoknya kalau halal gue hajar aja gitu. Amin, Make mantap. money gue hajar aja sudah. Karena jiwa entrepreneurnya sudah ibaratnya udah ketempa Oh iya, gitu ya. iya, entrepreneur, Kalau orang kan yang nggak biasa kan malu. Iya. Nah itu gimana kita menumbuhkan jiwa dalam tanda petik tuh nggak malu, jiwa entrepreneur tuh ada resep nggak kira-kira? Kalau saya gini, kayak malu itu kalau nyuri Normal, gitu. normal. Iya, malu itu normal sebenarnya. Tapi kalau saya nggak jualan, saya nggak makan nggak dulu. Oke. Jadi saya tuh dihadapkan posisi apa namanya harus berjuang gitu, harus tough gitu kan. Oke. Jadi kayak dulu kan saya waktu pertama kali ke Makassar tuh partner saya, itu guru saya lah gitu kan. Dia pulang, saya Oke. tinggal sendiri. Sales 10.000 sehari, Kak. Pengeluaran sekitar 30.000. Wah, minus berarti. Saya harus cari Akal. yang lain dong. Iya gitu. Jadi ada orang, "Kak, gimana kalau di atas?" katanya. "Wah, bagus." Wah, saya coba, Pak. Nggak ada kepastian di ujung itu. Kalau saya nggak berjuang, saya nggak makan gitu kan. Oke. Nah, terus aja jualan pisau tadi, Kak. Pisau kupas tadi. Oh, jadi terdesak oleh keadaan. Terdesak. Jadi harus buat terdesak. Nah, saya dulu dengan apa? Saya tidak dikirimi orang tua lagi. Saya benar-benar mandiri ketika nggak kuliah itu. Oke. Nggak usah dikirimi orang tua lagi. Jadi kadang kita, ya tadi kakak bilang. Orang tua apa asli Palembang atau dari Iya, di Palembang. Palembang ya? Bukan di kabupaten mana? Bukan, Bukan. di kota Palembang. Mungkin orang tua juga bagus ya supaya bikin kita mandiri gitu. Iya, betul. Jadi saya nggak minta Kalau lagi saran gitu. kamu misalnya buat orang yang sebenarnya dia nggak ini banget tapi dia masih belum tumbuh jiwa entrepreneurnya, itu kan bahasa halusnya jiwa entrepreneur, bahasa Iya. kasarnya urat malunya biar putus Udah tuh putus. gimana? Apa ya, kalau mencoba, Kak, sebenarnya nggak ada orang nggak bisa mencoba. Namanya gini, orang kan kenapa sih booming seminar-seminar tentang entrepreneur gitu kan, tentang workshop apa, orang tuh udah ikutin semua, tapi nggak ada action. Iya. Nah, gini teman-teman, apa beda, Kak, ya kita belajar di kelas di ruangan nyaman sama berjuang. Iya. Nah, itu ya jadi kita dapat aja tahu aja. Heeh. Jadi pengalaman itu kita nggak dapat dong berarti gitu. Kalau kita malu. Nah, makanya ada dream nggak di situ? Oke. Ada dream nggak? Kalau ada mimpi, wah kita mau apa tuh mimpi terbesar kita? Oke. Jadi Ah. buat teman-teman yang istilahnya mau menumbuhkan jiwa entrepreneurship, Iya. mau mutus urat malunya, resep dari Yoki itu adalah mulai aja. Mulai aja dulu, iya. Kemudian
1 kali, 2 kali, 3 kali, lama-lama jadi terbiasa. Iya, saya kan ngikut kakak yang jualan dasi Kak, yang di UGM tadi kan ngikut dulu supaya nggak malu. Iya. Nah, jadi mulai aja Mulai dulu. aja dulu. Jadi pelan-pelan itu bener. Aku juga mulai. Dulu tuh aku jualan apa ya? Sama temen ya. Ikan tepalo. Bukan tempalo. Ikan cupang zaman Ikan sekarang. cupang, ya. Kalau bahasa Palembangnya tempalo. Jadi enggak. Dulu tuh ini sudah cerita baru ya. Baru Betul, Kak. setelah jadi sudah jadi karyawan profesional, lalu mau shifting ke pengusaha. Nah itu kan kita masih ya biasa kalau karyawan kayaknya nggak berani gitu Iya, kan. iya, Ya, iya, aduh iya. malu, gengsi, Iya. udah levelnya tinggi, tiba-tiba Iya. jualan, nanti diomongin orang ya si Taka jualan gitu kan. Malu banget mau posting iya, dagangan iya. itu di WA group tuh gemeteran. Gemeteran gitu kan. Betul. Gemeteran gitu kan. Akhirnya tuh waduh Bismillah, ya. Bismillah gitu. Akhirnya sekali bisa, besoknya lama-lama sekarang udah bodo amat lah. Iya. Yang Mungkin penting- lingkungan juga sih Kak ya. Lingkungan ya. Kita harus cari lingkungan. Kalau saya di komunitas bisnis kayak TDA, komunitas tangan di atas, ada di IIBF, tuh Indonesian Islamic Business Forum, dan banyak sih komunitas wirausaha. Nah kita kan cari yang satu frekuensi. Bener. Ya jadi nggak, gimana sih kita main ke tempat dia gitu kan, usahanya. Jadi menumbuhkan apa namanya urat malu yang putus tadi. Kita harus belajar sama teman-teman juga yang lain. Saya juga belajar mana anak milenial Kak nih. Mana mereka buat Instagram, TikTok, biar kita tetap relevan. Ya. Ngadepi Kata kuncinya zaman zaman sekarang. ini, iya kan market berubah gitu. Kalau nggak relevan lagi kita jadi dinosaurus. Lah kalau kita merasa gengsi Kak, kan itu juga tantangan buat kita. Iya. Anak muda, anak Ngapain umuran ya? belasan ngapain, malu. Kan sama aja Kak sebenarnya. Jadi ada rasa harus punya rasa humble gitu. Iya, ya. humble. Humble untuk mau belajar hal-hal yang baru. Betul, harus itu. Kita value kita sebenarnya tidak ditentukan oleh apa namanya harga diri kita, Betul, Kak. tapi ditentukan dari rasa pengen kita belajar itu sebenarnya nggak ada masalah sih. Betul. sebenarnya. Oke, saya rasa banyak Ki yang kita bisa pelajarin dari kamu dari omongan yang singkat ini. Iya. Jadi mudah-mudahan buat teman-teman yang mau berbisnis, terutama bisnis fashion, nggak usah ragu-ragu ya, jalan aja terus. Ya, bisnis apa aja Kak? Nggak juga fashion Iya, kan? bisnis apa? Nggak usah ragu-ragu, dijalanin aja, kemudian ambil customer insight-nya ya. Iya, Belajar dari customer, apa kelemahannya, apa kelebihannya, lalu itu ditutupin, Iya. di cover supaya bisa tiap hari itu bisa lebih baik, Iya. lebih sempurna. Iya. Saya rasa mungkin ada kata-kata yang Oke. Melanjutkan yang tadi Kak. Jadi bisnis harus ya teman-teman ya. Jadi bisnis itu gitu. Jadi harus profitable. Oke, profitable. Harus untung dulu nih. Kita harus ada darahnya dulu bisnis. Terus sustainable. Nah, sustainable ini termasuk bangun tim. Kita harus tahu mau belajar apa tiap tahun. Saya dulu nggak bisa baca laporan keuangan Kak. Oke. Nggak bisa, tapi kan harus dong. Masa pengusaha nggak bisa baca laporan keuangan gitu kan? Revenue cost gitu. Iya, top line, bottom line gitu kan. Jadi, oh iya gini, ya harus untung. Jadi sustainable, bangun tim juga. Jadi ada manager skill, business skill, nah business skill termasuk tadi. Dan leadership skill, ini komunikasi. Kan masalah problem di bisnis kadang komunikasi, yang koordinasinya lemah gitu. 60-70%. Nah, jadi profitable, sustainable, and growth. Tumbuh tuh bisnis harus. Jadi kalau bisnis, apa nih endingnya? Apa mau jadi perusahaan keluarga? Atau pengen jadi perusahaan publik? Nah, mungkin seperti itu Kak ya. Mungkin bisa dimiliki orang, kita cuma dapat sahamnya mungkin. Oke. Iya, tetap tuh bisnis tetap jalan. Mau kita ada atau nggak ada. Managerial skill, Business business skill, sama leadership skill. leadership skill nih teman-teman. Managerial skill, business skill, leadership. Iya, Belajar. Jadi harus kalau nggak belajar. bisa belajar di online, YouTube Oh iya segala Kak, macam. sekarang kan banyak ada SBN, Smart Business Map. Nah, dari Pak Budi itu kita bisa belajar murah. Dulu kan bayar jutaan, Sekarang bisa di belajar bawah sejuta sekarang. di ratusan online ribu. semua gitu Betul, ya. Kak. Kemudian ikut Nggak ada alasan. ikut komunitas, kemudian nanya. Betul, nanya pada yang ahli. Kayak saya sama Kak Taka. Kalau gua kan nggak ahli sama sekali. Iya. Oke, itu aja teman-teman. Siap. Mungkin pembicaraan kita yang singkat hari ini. Terima kasih. Sama-sama, Yoki, Kak. ya. Mudah-mudahan next time kita akan kupas lebih dalam lagi. Kalau teman-teman mau misalnya suka dengan yang tema kayak gini, silakan tulis komen.
Next, kalau saya balik ke Palembang, kita akan tanya yang lebih dalam lagi tentang bisnis fashion, khususnya di bidang kaos dan lain-lain. Terima kasih. Bitaufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, mantap Kak.